Swastiastu, halo teman-teman. Hari ini saya akan membuat video penjelasan tentang logika pemrograman. Namun di sini saya menjelaskan 4 macam saja, yaitu percabangan, perulangan, array, dan juga operasi file. Pertama, saya akan memulai menjelaskan dari percabangan terlebih dahulu. Di sini saya akan mulai dulu untuk compile and run. Seperti ini. Jadi di line pertama ini ada terdapat include iostream yang ini. Fungsinya adalah pada line pertama terdapat include iostream, yaitu yang ini. Ini adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream ke dalam program. Pada line kedua terdapat using namespace. Ini fungsinya adalah menggunakan seluruh fungsi yang berkaitan dengan std, yaitu bisa berupa berkas, kelas, dan sebagainya, yang nantinya akan menjadi sebuah bagian dari namespace std. Pada line 3 terdapat integer main, yaitu digunakan atau fungsinya untuk memulai sebuah program. Lanjut dengan di akhir terdapat tanda kurung berwarna merah, itu digunakan untuk mengapit argumen fungsi atau yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Selanjutnya, pada line 4 terdapat tanda kurung kurawal. Fungsinya adalah menyatakan awalan untuk eksekusi dari sebuah program. Adapun kurung kurawal di akhir nanti, fungsinya adalah menyatakan akhiran dari eksekusi sebuah program. Pada line 5 terdapat terdapat code atau karakter out. Fungsinya adalah untuk menampilkan teks di layar monitor Anda. Di sini teks yang saya buat adalah pembelian album NCT. Code ini merupakan sebuah objek dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output atau cetak pada layar. Dan di sini terdapat NDL. NDL itu fungsinya adalah disebut manipulator yang berfungsi untuk menutup line, atau arti lebih mudahnya NDL berfungsi untuk pindah pada garis baru. Selanjutnya, pada line 6 terdapat integer total pembelian. Ini terhubung dengan line 8, yaitu cin total pembelian. Fungsi cin adalah untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Pada line 10 terdapat if total pembelian. Fungsinya adalah sebuah struktur pemilihan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Pada line 12, di sini terdapat code lagi. Fungsinya sama seperti pada di line 5. Namun di sini code ini akan merespon jika pengguna melakukan pembelian di atas 50 buah album. Dan pada line 14 terdapat code juga, tetapi ia akan merespon apabila pembelian di bawah 50 buah atau 50 album. Pada line 15 terdapat return 0 atau return 0. Fungsinya adalah menyatakan hasil keluaran dari fungsi main adalah 0. Dan pada line terakhir, yaitu line 16, terdapat kurung kurawal yang fungsinya sebagai penutup pemrograman. Sekian untuk penjelasan dari percabangan. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan saya lanjut untuk menjelaskan perulangan for.
Di sini sudah saya siapkan. Di sini saya akan sama seperti pertama, compile and run dulu. Nah, di sini sudah ada. Oke, sudah. Maka bisa saya lanjut untuk menjelaskan. Sama seperti tadi, di line pertama terdapat include IOStream. Artinya masih sama juga, yaitu sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header di file IOStream ke dalam programnya. Pada line kedua terdapat using namespace std, itu juga masih sama fungsinya, yaitu ia akan menggunakan seluruh fungsi yang berkaitan dengan std, yaitu berupa berkas, kelas, dan lainnya yang nantinya akan menjadi sebuah bagian dari namespace std. Pada line 3 masih sama juga terdapat integer main, yaitu fungsinya adalah memulai sebuah pemrograman, dan di belakangnya diapit dengan tanda kurung. Itu fungsinya mengapit argumen yang nantinya akan dilewatkan ke fungsi. Pada line 4 terdapat tanda kurung kurawal, yaitu adalah menyatakan awalan untuk eksekusi sebuah program. Pada line kelima terdapat integer yang berisi variabel dan value. Variabel dilambangkan dengan i. Pada integer i ini terhubung dengan cin i di line 16. Sedangkan integer j dilambangkan sebagai value. Pada line 6 terdapat system color B, yaitu fungsinya adalah memberikan efek warna pada output dalam program. Pada line 7 terdapat code. Fungsi code ini juga masih sama, yaitu character out yang dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor. Di sini code-nya menampilkan teks dasar perulangan. Dan di akhir line tersebut terdapat NDL. Fungsinya juga masih sama, yaitu untuk menutup line, atau arti lebih mudahnya untuk pindah ke garis yang baru. Pada code 8, teksnya muncul sebagai nama. Di sini namanya adalah Talamanisa. Dan di line 9, code-nya muncul sebagai NIM atau nomor induk mahasiswanya. Di nomor 10, code-nya muncul sebagai semester berapa yang ditempuh. Dan di line 11, code-nya memunculkan tugas tahap 2 perulangan. Dan di line 12, code-nya hanya berisi penutup. Di line 15, code-nya berisi tentang jumlah perulangan materi. Nah, pada line 16 ini terdapat cin i. Fungsi cin ini masih sama, yaitu untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Pada line 17, code-nya muncul teks untuk output. Dan di belakangnya juga terdapat NDL untuk pindah pada garis baru. Pada line 18, terdapat fungsi for, yaitu pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui berapa kali perulangan tersebut akan terjadi. Di line 19 terdapat kurung kurawal, itu fungsinya untuk memulai atau menyatakan awalan pada eksekusi program. Pada line 20, code-nya akan muncul teks, ini perulangan materi IPA ke bla bla bla, yang nantinya akan muncul perulangan keberapa. Dan pada line 21 terdapat
kurung kurawal sebaliknya berarti menandakan program tersebut telah usai atau menutup pemrograman di line atasnya. Pada line 22 terdapat code yang menyatakan selesai dengan teks yang menyatakan tulisan selesai. Tentunya di belakangnya terdapat INDL yang fungsinya untuk pindah baris, dan di line 23 terdapat return 0 yang fungsinya untuk menyatakan hasil keluaran dari fungsi main adalah 0. Dan terakhir, terdapat kurung kurawal yang fungsinya sebagai penutup pemrograman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang array. Di sini, di line pertama, terdapat include iStream. Fungsinya juga sebagai pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iStream. Pada line ketiga, terdapat using namespace std, fungsinya juga masih sama. Untuk using namespace std itu adalah fungsinya berkaitan dengan std, menggunakan seluruh fungsi yang berkaitan dengan std, yaitu berkas, kelas, dan sebagainya yang nantinya akan dibentuk menjadi bagian dari namespace std. Di line kelima terdapat integer main. Integer main ini untuk memulai sebuah pemrograman. Nah, di bawahnya pada line ke-6 pasti terdapat kurung kurawal terbuka, yaitu fungsinya untuk memulai sebuah pemrograman atau eksekusi pemrograman. Pada line 7, di sini saya menambahkan sistem color yang akan menghasilkan warna pada outputnya. Pada line 8, terdapat code itu berisi teks. Teks yang saya masukkan di sini adalah logika pemrograman array berdimensi 1. Dan pada line 9, code yang saya isi adalah tes akhir logpro. Pada line 10, code yang saya isi adalah nama dan NIM, yaitu Atala Manisa dengan NIM yang sudah ditampilkan di sini. Pada line 11, code yang saya masukkan yaitu berupa teks yang menjelaskan kelas dan semester. Pada line 12 terdapat code yang kosong hanya untuk mengakhiri atau memindah barisan karena terakhirannya di sini terdapat NDL. Selanjutnya, pada line 16, integer nilai yang saya masukkan adalah 4, yaitu berupa nilai 0, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Pada nilai 0 ini diisi dengan 20. Pada line 19, nilai 1 diisi dengan 40. Dan pada line 20, nilai 2 diisi dengan 60. Dan pada line 21 atau nilai terakhir yaitu nilai 3 diisi dengan 80. Masing-masingnya berjarak 20 angka. Selanjutnya, pada line 23 terdapat for dengan sintaks seperti ini. For integer dengan sintaks seperti ini. Nah, pada line 23 ini fungsi for adalah untuk menyatakan pengulangan dari line 18 sampai dengan line 21. Pada line 24 terdapat kurung kurawal terbuka, yaitu artinya untuk memulai sebuah pemrograman. Dan pada line 25 terdapat code dengan teks
berisikan nilai ke yang nantinya akan muncul nilai keberapa, dan pada line 26 terdapat kurung kurawal tertutup, artinya mengakhiri pemrograman tersebut. Pada line 28 terdapat return zero, yang artinya itu adalah menyatakan hasil keluaran dari fungsi main fungsinya. Dan pada line 29 terdapat kurung kurawal tertutup, yang artinya pemrograman sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi file membuat file. Di line pertama, seperti biasa ada include IOStream. Include IOStream ini yaitu sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Pada line kedua, terdapat include conio H. Nah, ini adalah pertama kalinya terdapat include yang baru. Include conio H ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Selanjutnya di line 3 terdapat include fstream. Ini juga include yang baru, yaitu adalah merupakan sebuah tipe data input output file yang memungkinkan kita untuk melakukan kedua hal tersebut, seperti membuat, menulis, dan juga membaca informasi dari file. Selanjutnya di line keempat terdapat using namespace std. Fungsinya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan seluruh fungsi yang berkaitan dengan std berupa kelas, berkas, dan sebagainya yang nantinya menjadi sebuah bagian dari namespace std. Pada line ke-6 terdapat integer main, yaitu digunakan untuk memulai sebuah program. Pada line 9 terdapat offstream myfile. Offstream myfile ini berfungsi untuk menulis file yang akan dibuat. Dan selanjutnya di line 13 terdapat myfileopen. Myfileopen ini gunanya untuk membuka file. Namun, jika file tersebut tidak ada, maka otomatis akan dibuat file tersebut. Karena di sini belum ada filenya, maka kita harus tambahkan .txt di belakang kalimat wi tersebut. Selanjutnya, pada line 15 terdapat code. Penjelasannya masih sama. Code dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor. Pada line 15, teksnya di sini adalah logika pemrograman. Dan di line 16, code-nya ini berisikan operasi file. Pada line 17, code-nya berisikan nama. Dan pada code 18, code-nya berisikan name. Pada line 22, terdapat if myfile fail. Itu artinya untuk mengecek apabila ada kesalahan, sistem tersebut akan mencetak kata-kata kesalahan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang file tidak ditemukan. Di sini caranya adalah menghapus terlebih dahulu wi.txt-nya ini. Lalu kita coba execute, compile and run. Di sini muncul file tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba apakah file txt ini sudah tersimpan di desktop atau belum. Caranya adalah kita bisa execute, lalu kita klik compile and run.
Nah, di sini teks telah ditulis ke dalam file, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita bisa cari di mana teks tersebut. Teksnya sudah berada pada desktop. Di sini teksnya berhasil karena sudah tertulis belajar sambil bermain.